Pemirsa, impor beras ditolak oleh pemerintah daerah karena ketersediaan stok beras mencukupi, bahkan NTB surplus beras. Pemerintah pusat memberikan lampu hijau impor beras sebanyak 200.000 ton masuk ke Indonesia sebagai cadangan pangan dalam negeri. Namun Provinsi NTB sebagai daerah lumbung pangan menolak impor beras tersebut karena ketersediaan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Alasan NTB menolak impor beras selain memiliki cadangan beras yang cukup, Provinsi NTB juga menjadi penyuplai beras ke 9 provinsi di Indonesia, di antaranya Jambi sebanyak 1.000 ton beras, Bengkulu 500 ton, Sumatera Barat 500 ton, Bali 6.000 ton, NTT 29.000 ton, Sumatera Utara 11.000 ton, Kalimantan Barat 2.000 ton, Kalimantan Tengah 8.300 ton, dan DKI 16.000 ton. Kita memiliki cadangan beras yang cukup, bahkan kita menjadi suplai pada provinsi yang lain. Sekarang produksi gabah kita 1,4 sekian ton, tapi kalau setarakan beras 921.000 ton. Tahun lalu 897, ada peningkatan sekitar 30-an ribu ton. Jadi kita konsumsi beras kita untuk NTB kan 600-an, jadi ada surplus beras di situ. Jadi kita beras impor masuk ya pasti menolak. ada bersurat-surat. Ini kan baru hanya ini kan yang jelas, ini kan baru statement, belum menjadi kebijakan resmi kan. Untuk konsumsi beras di NTB sebesar 600.000 ton dan surplus beras ini membuat Pemda NTB menolak impor beras dan Pemda akan menyiagakan Satgas Pangan di pintu masuk NTB untuk mengawasi impor beras yang masuk ke NTB. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak cuaca buruk kondisi perekonomian nelayan di sepanjang pantai Lombok Barat sangat memprihatinkan karena hasil tangkapan mereka menurun. Dampak cuaca buruk 2.000 nelayan di sepanjang pesisir pantai di Lombok Barat dalam 1 bulan terakhir ini mengalami keterpurukan karena hasil tangkapan dan rendahnya harga ikan yang relatif tidak menentu membuat para nelayan merugi. Untuk bertahan hidup, para nelayan beralih profesi menjadi buruh bangunan. Salah satu nelayan asal desa Senteluk Batu Layar, Mardi, mengaku merugi. Hasil tangkap mereka sangat minim, tidak sebanding biaya operasional jika dipaksakan turun melaut. Agak sepian. Agak sepian sekarang ini. Lagi apa kalau bulan udah macam gini kan, udah kecil bulan. Mungkin ya tinggi betul ke ikan, nggak tahu lah. Kalau kalau udah tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 5, itu. Dia kejar bulan masih kecil. Paling banyak sekarang ini berapa kilo didapat, Pak? Ya, tadi ada dapat 5 kilo, ada dapat 4 kilo, ada dapat 3 kilo, masing-masing lah gitu, rezeki itu. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Lombok Barat menegaskan untuk menampung hasil tangkapan nelayan telah dibuat tempat pengolahan ikan serta menyediakan tempat penyimpanan agar tahan lebih lama. Kan selama ini kan belum ada tempat penampungan, tempat membuat ikan itu supaya bertahan lama, sehingga dia begitu hasil tangkap habis. Nah, pada saat terjadi ekstrem, jadi dia tidak bisa berbuat, tidak bisa apa yang harus dia kerjakan selanjutnya. Tetapi ini upaya, di situ ada kita programkan untuk tempat pelelangan ikan TPI dan membuat cold storage nanti. Jadi cold storage ibarat dia menabung di situ, menabung hasil tangkapannya itu sebanyak-banyaknya. Dari data Dinas Sosial Lombok Barat, wilayah sepanjang bibir pantai yang berprofesi sebagai nelayan dengan status penduduk miskin tertinggi, sehingga diperlukan penanganan untuk pengentasan kemiskinan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca pemerintah tetapkan kejadian Ciki Ngebul sebagai kejadian luar biasa, Pemda NTB memperketat pengawasan dengan bersinergi dengan kabupaten kota dalam mengantisipasi penjualan Ciki Ngebul. Ciki Ngebul atau ice smoke yang digemari anak-anak, jajanan ini justru berbahaya. Ciki Ngebul di Kota Mataram mulai dijajakan, namun masih sedikit berbeda dengan di wilayah Pulau Jawa. Jajanan Ciki Ngebul telah memakan korban karena mengalami keracunan usai mengkonsumsinya. Pasca Kementerian Kesehatan menetapkan kejadian luar biasa dalam kasus jajanan Ciki Ngebul, seluruh provinsi di Indonesia dihimbau mengantisipasi dan mewaspadai penjualan jajanan Ciki Ngebul.
Kasus ciki ngebul di Provinsi NTB masih 0 kasus, namun pemerintah daerah tetap melakukan pengawasan ketat dalam mewaspadai dan antisipasi penjualan ciki ngebul dengan bersinergi kabupaten kota. Asisten 2 Setda NTB menjelaskan bahaya ciki ngebul jika tidak maksimal diproses menjadi asap, kandungan nitrogen cair akan membuat luka bakar dan kebocoran lambung. Nitrogen itu kan sesuatu yang titik bekunya sangat rendah. Nah itu kalau memperlakukannya tidak benar, itu kan dia kan dimakan. Nah, maka yang terkena adalah saluran pencernaan. Kasus terparah adalah kebocoran lambung. Kebocoran lambung akibat dia karena saking bekunya itu kan namanya lambung kan saluran pencernaan itu kan barang halus. Dan nitrogen kan untuk mencairin itu tidak bisa dicerna, itu masalahnya. Jadi kalau dia diperlakukan benar, dalam keadaan beku dia masuk, nggak masalah. Tapi kalau dia dalam keadaan cair, dia punya efek yang merusak, korosif, kayak korosif gitu. Nah itu yang terjadi. Nah kasus terparah yang ditemui adalah bocoran lambung. Kedepannya pemerintah NTB bersinergi tingkat kabupaten kota untuk melakukan pengawasan dan himbauan terkait penjualan makanan berbahan nitrogen dalam bentuk apapun. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.